Ya, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Em, hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang hubungan ketiga hal. Ketiga hal itu adalah eh, sejarah, sejarawan, dan juga wirausahawan. Mungkin adik-adik bertanya ya, di mata kuliah ini eh, ada nggak hubungannya sejarah, kemudian sejarawan, ya kalian kan calon sejarawan dan juga wirausaha. Nah, yang menarik di sini sebenarnya adalah eh, mata kuliah ini merupakan mata kuliah, kalau di sejarah itu merupakan mata kuliah yang praktis. Maksudnya mata kuliah praktis itu mata kuliah yang lebih banyak praktek daripada teori gitu ya. Tahun 2017 kalau tidak salah, 17 18 itu mata kuliah ini bernama eh, kepariwisataan dan kewirausahaan dan kepariwisataan. Jadi mahasiswa sejarah gara-gara saat itu lagi beberapa tahun ya, sekitar 5 tahun ke belakang ya, dari 2017 ya sekitar 2012 sampai 2017 lagi booming soal pariwisata atau wisata sejarah, dan juga banyak sekali teman-teman apa namanya teman-teman dari jurusan sejarah itu yang menjadi apa ya, tour leader atau mungkin guide, atau mungkin mereka mereka sendiri yang punya travel gitu ya, itu lagi booming boomingnya. Maka mata kuliahnya difokuskan ke pariwisata dan wirausaha itu. Nah, trennya kemudian uh, tambah tahun gara-gara COVID. Saya nggak ngerti ya juga ya. Sebenarnya kurikulum yang terbaru itu memang dibuat 2019 ya, sebelum COVID. Jadi mata kuliah ini ganti nama, ganti nama. Nah, ganti namanya itu eh, pariwisatanya dihilangkan. Jadi lebih umum, lebih general, menjadi kewirausahaan sejarah. Ya, mata kuliahnya itu ya namanya. Atau wirausaha sejarah ya. Saya lupa. Kewirausahaan sejarah atau apa namanya? Mbak ini mata kuliahnya. Jadi, Kewirausahaan sejarah, Pak. oke, ganti nama menjadi kewirausahaan sejarah. Nah, kenapa kewirausahaan sejarah? Karena eh, sebenarnya tujuan untuk membuat mata kuliah ini adalah untuk bagaimana mengetahui atau mungkin menjelaskan kepada adik-adik calon sejarawan seperti kalian, sebenarnya sejarah itu bisa masuk ke dalam berbagai berbagai bidang, dan salah satu contohnya adalah wirausaha gitu. Makanya mata kuliah ini disebut atau diberi nama dengan kewirausahaan sejarah. Nah, dengan sejarah diharapkan adik-adik juga bisa berwirausaha gitu. Nah, akan kita bahas. Nah, hubungan ketiganya itu apa, Mas? Hubungan ketiganya itu kalau adik-adik sadar atau tidak ya, sebenarnya ketiga hal ini memang terhubung erat, karena saya jelaskan dari yang pertama dulu, sejarah. Sejarah ini kan sebuah ilmu yang mempunyai
keunikan tersendiri, karena keunikannya itu adalah ilmu kita ini berbeda dengan ilmu yang lain, seperti ilmu-ilmu alam gitu ya, kemudian ilmu teknik, kemudian ilmu apa ya, apalagi ya, pokoknya ilmu-ilmu lain lah, ekonomi dan lain sebagainya. Karena yang kita pelajari adalah masa lalu. Gitu. Di peristiwa yang telah terjadi, sebenarnya peristiwa yang telah terjadi itu, yang telah terjadi di masa lalu itu adalah kekuatan tersendiri dan juga keunikan tersendiri untuk kita jelaskan. Jadi kalau orang fisika atau mungkin biologi ngomongin masalah cloning, masalah rumus, kemudian orang-orang matematika itu mulai ngitung, orang-orang teknik sipil itu mulai ngitung perencanaan bangunan, gimana ke depannya ini sebelum dibangun harus dihitung dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai sejarawan itu yang kita pelajari adalah yang sudah terjadi, berbeda dengan teman-teman kita yang ada di jurusan lain ya, sangat berbeda sekali. Nah, itu secara ilmu sejarah. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalian ini kan nantinya kan menjadi seorang sejarawan. Nah, keahlian kalian adalah merepresentasikan masa lalu, menghadirkan kembali masa lalu itu, peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kalian hadirkan kembali melalui penafsiran atau melalui melalui keilmuan kalian. Jadi jika dikombinasikan, sejarawan akan menghasilkan konten atau materi atau juga informasi yang menarik tentang masa lalu itu sendiri. Yang mana ilmuwan lain tidak bisa menarasikan seperti sejarawan profesional. Ya kalian itu sejarawan profesional nantinya. Sekarang kan masih belum lulus. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada saya. Kalian ini adalah sejarawan profesional. Tadi sampai sejarawan profesional. Jadi kalian adalah merepresentasikan atau menghadirkan kembali masa lalu melalui ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan, melalui interpretasi atau penafsiran yang kalian lakukan, melalui narasi-narasi yang kalian buat. Makanya hubungannya sejarah dan sejarawan adalah sejarawan ini nanti yang menghasilkan sebuah konten atau menghasilkan sebuah materi atau menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, berbicara tentang wirausahawan, apakah ada hubungannya, Mas? Ada. Karena wirausahawan ini adalah semacam profesi yang fleksibel menurut saya. Fleksibel itu maksudnya apa, Mas? Fleksibel itu bisa dihubungkan dengan berbagai bidang keilmuan. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang wirausahawan, sebenarnya background ilmu apapun, bahkan SD, SMP, atau SMA pun bisa
jadi wirausaha. Bahkan tidak sekolah pun bisa jadi wirausaha asalkan mempunyai keahlian tertentu gitu ya, atau punya modal, atau mungkin punya keahlian tertentu, punya keterampilan tertentu. Nah, di sini hubungannya adalah kalian kan sudah punya keterampilan atau keahlian. Keahliannya adalah bercerita tentang masa lalu, atau menarasikan masa lalu, atau menghadirkan kembali masa lalu, merepresentasikan masa lalu dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk buku, ya, sama tulisan, foto, bisa dalam bentuk apapun lah hasil representasi itu, atau menghadirkan kembalinya bisa dalam bentuk apapun. Maka ini bisa dijadikan sebagai ladang kalian untuk berwirausaha. Nah, contohnya kalau yang beberapa angkatan kemarin itu banyak yang berbisnis travel gitu ya. Travel atau agen perjalanan dan juga tour guide dan lain-lain gitu yang berhubungan dengan wisata. Trennya sekarang malah ke arah startup. Nah, startup ini apa? Startup itu semacam ya bisa kita kita katakan ya usaha online lah. Nah, usaha online ini yang penting kontennya atau materinya atau isi atau informasinya itu sesuai dengan keilmuan sejarah. Nah, hubungannya di situ antara tiga hal ini, sejarawan dan juga wirausaha. Nah, adik-adik mungkin ngerti YouTube ini, YouTube-nya Hao gitu ya, yang terkenal biasanya dikenal masyarakat sebagai namanya itu saya nggak ngerti, pokoknya dipanggil Hao gitu. Dia itu bukan sejarawan. Hao ini bukan sejarawan, dan ya dia punya usaha. YouTube itu juga usaha loh ya, startup loh ya, YouTube dan lain-lain itu juga usaha startup. Jadi YouTube Kisah Tanah Jawa ini sudah memperoleh subscriber 2 juta lebih, dan penontonnya itu juga banyak gitu. Jadi keahliannya untuk membuat keahlian si konten kreatornya ini untuk membuat sebuah video yang dihubungkan dengan peristiwa masa lalu mungkin ya, dan juga hal-hal yang berbau mistis gitu, itu menarik perhatian oleh banyak orang, dan ini bisa dijadikan sumber untuk pendapatannya si konten kreator ini. Nah, ini banyak sekali loh ya viewernya ya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu, dan subscribernya 2 juta. Kemudian kita bandingkan dengan, walaupun ini Kisah Tanah Jawa ini yang kreatornya itu sekarang lagi, kalau dengar-dengar ya dari ya bukan dengar-dengar sih, ini ya info dari orang UGM sendiri ya, sedang melanjutkan S2 sejarah di UGM gitu. Jadi ya luar biasa. Dia membuat konten tentang masa lalu yang dihubungkan dengan mistis, kemudian beliau mencoba untuk menggali lebih dalam ilmu sejarah itu seperti apa sih, sampai segitunya. S2 sekarang, nggak tahu S1-nya apa, nanti bisa dicari sendiri.
kebetulan ada mahasiswa saya yang kuliah di UGM angkatan tahun 2021. Mahasiswa saya angkatan 2015 dulu, terus lulus dari UM dan lanjut ke UGM. Pas saya temui di Jogja, dia cerita, saya satu kelas sama Om Hao Mas. Wah, sangar gitu. Terus kebetulan juga pembimbing saya dulu, Pak Abdul Wahid, ya. Kalau saya manggilnya Mas Wahid, ya. Sekarang jadi kepala departemen. Kepala departemen itu sama dengan ketua jurusan di jurusan sejarah FIB UGM. Pas ngobrol-ngobrol juga cerita kalau memang Om Hao ini atau yang konten kreator kisah Tanah Jawa ini S2 gitu di UGM sampai segitunya. Sampai apa namanya? Segitunya maksudnya pentingnya ilmu sejarah itu. Ya. Padahal beliau S1-nya bukan dari sejarah. Nah, kadung buat apa namanya? Konten tentang sejarah, kemudian apa namanya? Banyak viewernya. Ingin memperdalam ternyata. Mudah-mudahan nanti bisa lulus dengan tepat waktu ya. Kalau seperti saya ini kan molor dulu pas kuliah. Coba kita bandingkan dengan ini. Historia ini yang membuat adalah pastinya konten kreatornya itu, direkturnya mungkin ya, atau mungkin ownernya adalah Boni Triana. Boni Triana alumni UGM gitu ya. Orang sejarah. Dia bidang keilmuannya sejarah. Jadi membuat konten-konten video, informasi, majalah historia ya. Ini ada YouTube channelnya. Ini berhubungan dengan sejarah semua. Ya, berhubungan dengan sejarah. Walaupun subscribernya 80.000 ya. Beda jauh dengan kisah Tanah Jawa tadi yang sampai 2 juta lebih. Ya mungkin orang Indonesia ini suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Suka dengan hal-hal yang berbau mistis dan ya ngerti ya. Mungkin orang-orang Indonesia atau netizen lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu. Sementara yang berhubungan dengan sejarah, benar-benar sejarah yang ilmiah seperti ini, historia ini kan kalau menurut saya ya ilmiah karena melalui riset. Kalau kisah Tanah Jawa beberapa kontennya itu kalau yang saya lihat apa namanya ya menurut penerawangan saya di sini dulu ada gini-gini gitu. Jadi metode yang digunakan untuk menjelaskan masa lalu itu nggak tahu ya, mungkin itu metode terbaru ya, tapi sejauh ini sampai saat ini belum ada metode sejarah yang menggunakan sumber-sumber seperti itu, penerawangan gitu. Karena ada sejarah itu sebagai ilmu yang akademis, ada semacam metodenya, tahap-tahapnya, mencari sumber, mengkritik sumber, menginterpretasikan, baru kemudian menarasikan. Tapi kenyataannya memang lebih banyak viewer maupun lebih banyak subscribernya itu yang fenomenal lah, seperti kisah Tanah Jawa. Ya tidak apa-apa. Mungkin kalian nanti bisa meniru, tapi jangan niru yang mistisnya ya, ya niru yang benar-benar apa namanya sejarah ilmunya. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Jadi pagi ini mungkin kuliah kita terasa berat. Kuliah kita terasa berat karena memang online ya, tapi lebih berat lagi karena kita belajar untuk berfilsafat pagi-pagi.
Renung pagi-pagi. Oke. Minum kopi dulu. Nah, mari kita coba untuk berfilsafat pagi-pagi. Merenung pagi-pagi. Nah, dari ketiga hal yang sudah saya sampaikan di atas, antara sejarah, hubungan antar sejarah, sejarawan, dan juga wirausahawan, mau diusahakan seperti apa sih sejarah. Nah, kita coba berangkat dari hal yang lebih jauh dulu, yang lebih filosofis dulu ya. Kalau kata salah satu filsuf Uin Sunan Kalijaga, Uin Yogyakarta, Pak Fahrudin Faiz, saya sering juga mendengarkan ceramah-ceramah beliau ya, di ngaji filsafat. Ada YouTube channelnya itu MJS, cari saja nanti di YouTube ngaji filsafat. Dia ngomong dalam salah satu materinya tentang ngaji filsafat itu bahwasanya yang menarik kalau menurut saya ya, beliau pernah ngomong sebenarnya hakikat hidup manusia itu adalah kerja. Hakikat hidup manusia adalah kerja. Sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini adalah kerja. Bumi ini bisa berisi peradaban. Mulai dulu yang awalnya manusia purba itu hanya berburu dan meramu, kemudian bercocok tanam, kemudian sampai ada membangun permukiman dan lain-lain, sampai muncul peradaban di Sungai Indus, di Mesopotamia, di Mesir, dan lain-lain. Itu sebenarnya ya mereka itu mengerjakan sesuatu sehingga menciptakan peradaban. Jadi kerja, gitu. Satu kata itu kerja. Jadi kita harus aktif untuk berkarya. Berkarya ini maksudnya apa? Ya membuat atau menciptakan sesuatu agar kita itu eksis gitu loh. Ya, agar kita itu eksis. Gitu. Misalnya di satu kota itu tidak ada orang, tidak berperadaban. Misalnya di Malang ini dulu, kalau kata Pak Reza Udianto ya, beliau juga pernah menulis buku tentang sejarah kota Malang. Ya dulunya memang hutan. Tapi gara-gara ada orang ke sini, kemudian berpikir dan mengerjakan sesuatu, akhirnya ya mereka mengerjakan ladang, mengerjakan sawahnya, bertani, dan lain sebagainya. Akhirnya ada permukiman dan menjadi kota besar, kota termacet nomor 3 atau nomor 4 di Indonesia. Sampai sekarang ini menjadi kota termacet, kota besar. Jadi ya awalnya memang nggak ada apa-apa, nggak ada peradaban, sampai sekarang menjadi kota besar seperti ini. Sama juga dengan Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang, lain-lain. Itu karena manusia yang ada di dalamnya, dalam wilayah tersebut, itu bekerja. Oleh karena mereka bekerja, maka mereka eksis. Nah, kata Pak Fahrudin, eksis. Mereka bisa eksis, mereka bisa hidup. Hakikat orang hidup sebenarnya itu, yaitu kerja dan menghasilkan karya atau berkarya. Halo, siapa Pak kuliah ya? Nah, sementara jalan untuk menuju ke sana, itu maksudnya menuju ke kerjaan kita atau menuju ke karya atau ciptaan kita adalah usaha kita untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Malang ini menjadi kota pendidikan karena ada usaha-usaha dari beberapa orang untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu, yaitu mendirikan kampus-kampus, mendirikan sekolah-sekolah. Makanya Malang menjadi kota pendidikan. Sekarang banyak sekali teman-teman kalian kemarin yang dari universitas lain gitu ya, dari daerah lain, Jakarta, Depok,
dari Bekasi, dari Kalimantan. Ya, itu banyak yang kuliah di sini karena Malang sebagai kota pendidikan ya sudah dikenal gitu. Oleh karena apa Malang ini dikenal? Ya karena perjalanan sejarahnya yang panjang. Dulu yang memulai ya sulit. Bagaimana membangun fasilitas pendidikan, bagaimana sampai Malang ini menjadi kota yang ramai, yang banyak dituju oleh banyak mahasiswa. Ya karena banyak kampus negeri di sini dan juga kampus swasta. Jadi usaha kita untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu apa, Mas? Ya apapun itu, yang penting ada hasil atau produknya. Ya. Jadi misalnya konten kreator ya atau mungkin kisah tanah Jawa atau historia, mereka berbuat apa? Loh, mereka itu riset. Mereka berbuat yang mereka perbuat itu adalah riset. Mereka menarasikan, mereka membuat video, mereka menguploadnya di satu platform khusus gitu ya, untuk kemudian bisa dilihat orang banyak dan bisa mendapatkan uang dari sana. Nah, itu melakukan sesuatu. Logikanya manusia hidup itu ya manusia hidup itu karena organ tubuhnya bekerja. Saya bisa ngomong, saya hidup. Ini kan saya hidup kan. Kalau mati kan ya ini kan ya merem, ya mati ya mati. Manusia hidup karena organ tubuhnya bekerja. Saya eksis, saya bisa hidup di dunia karena tangan saya bekerja, kaki saya bekerja, pikiran saya masih main gitu ya. Mulut saya bisa berbicara, saya bisa bernafas, paru-paru saya, jantung saya berdetak, perut saya ini bisa dimasuki makanan, kemudian diolah. Jadi semuanya metabolisme dan lain semuanya bekerja. Logikanya seperti itu. Kalian hidup itu karena organ tubuh kalian bekerja. Coba organ tubuh kalian tidak bekerja, kalian tidak hidup atau mati. Sama dengan orang bisa makan, minum, berpakaian dan juga punya rumah karena orang itu kerja gitu. Nggak mungkin kalau misalnya saya Muslim berdoa ya Allah sate ya Allah langsung mudun sate, nggak bisa bos. Misalnya saya haus gitu. Ya Allah minta minum jus kopi ya Allah, saya bisa minum kopi karena saya membuat kopi dan karena saya membeli kopi dari hasil kerja saya. Misalnya yang non muslim, misalnya yang Nasrani wis, ya Tuhan rokokan ya Tuhan, nggak mungkin langsung dapat rokok gitu loh ya. Jadi harus kerja dulu. Saya berpakaian seperti ini, kaosan, saya punya rumah, saya punya kendaraan karena kerja. Kalau nganggur, apa istilahnya, rebahan saja, nggak ngapa-ngapain, turu tok, nggak akan punya apa. Nah, yang terpenting hakikat hidup orang itu adalah bekerja. Ingat adik-adik, saya suka sekali perkataan Pak Farudin ya, Pak Farudin Pak. Sebenarnya hakikat hidup manusia adalah kerja. Nah, diingat-ingat, direnungkan. Ya. Nah, ini filsafat. Pagi-pagi filsafat, berfilsafat, berpikir dan merenung. Nah, pertanyaannya sekarang, terus Mas, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini pilihannya ada dua. Ikut jalannya orang lain
atau mencari jalannya sendiri. Kalau ikut jalannya orang lain, ya berarti kita jadi buruh. Seperti saya ini. Saya kan jadi buruhnya negara, buruhnya universitas, atau karyawannya negara, atau karyawannya universitas. Nah, kalau mencari atau membuat jalan sendiri, berarti menjadi wirausahawan. Nah, kalau misalnya bisa jalan dua-duanya, bisa. Misalnya saya sudah ikut orang ya, ikut negara atau ikut universitas, ngajar jadi dosen. Kerjaan saya itu ngajar. Ya. Nah, apakah bisa juga nanti jadi wirausaha? Sangat bisa. Gitu. Nah, saya kan sedang mengembangkan website itu, kemudian YouTube channel dan lain-lain. Saya juga buku-buku saya juga nanti akan sudah bukan nanti tapi sudah dijual di platform di marketplace ya, di Shopee itu kemarin saya minta teman-teman adik-adik mahasiswa yang ikut penelitian saya untuk coba dipasarkan di Shopee atau di Bukalapak atau apa gitu. Marketplace. Itu juga kerja, jualan itu juga usaha gitu ya. Selain kita bikin konten di YouTube, bikin konten di history sinematik, website kemarin, kemudian bikin info-info atau berita-berita tentang sejarah, kita juga usaha untuk menjual buku-buku kita gitu. Walaupun di history sinematik di website kami itu teman-teman mahasiswa atau mungkin halayak umum bisa mengakses buku-buku kami sebenarnya ya, buku yang kami jual ya itu secara free tapi PDF-nya. Barang siapa yang nanti barangkali ada yang kepingin beli, yang kepingin cetaknya ya silakan beli gitu deh, mengganti ongkos cetak. Ya kerja, saya juga kerja gitu. Kedua hal di atas ya, ikut jalannya orang lain atau mencari jalannya sendiri. Jadi buruh atau menjadi seorang wirausahawan, tidak ada yang jelek. Gitu. Semua tergantung idealisme kita. Gitu ya. Nah, yang terpenting kalau kata filosof ekonomi ya terkenal ya, namanya Adam Smith. Yang terpenting kerja itu sesuai dengan keahlian. Ya. Jadi ada the division of labor. Ya. Jadi ada pembagian kerja gitu ya. Kerja itu sesuai dengan keahlian. Kalau keahliannya sejarah, ya mau tidak mau berhubungan dengan sejarah kerjaan. Keahlian saya itu ya sejarah, menarasikan masa lalu, kemudian ngajar, penelitian, itu lah, ya itu kerjaan saya. Jadi jangan samakan dengan misalnya tukang bangunan, kuli bangunan, yang kerjanya itu mereka nggak terlalu banyak ngomong tapi membangun rumah gitu ya. Jangan disamakan. Gitu. Boleh kita samakan, memang sama-sama membangun. Kalau saya membangun pikiran kalian, kalau kuli membangun tempat tinggal kalian. Tuh. Sama-sama ininya, sama-sama pentingnya dan sama-sama perlunya. Gitu. Saya kalau nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apapun, ya nggak bisa ngajar ke kampus itu. Ya. Begitu juga dengan misalnya tukang atau mungkin kuli bangunan. Kalau nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa nggak bisa gambar, nggak bisa angkat-angkat, ya nggak punya tenaga, ya nggak bisa kerja, nggak bisa jadi rumah. Intinya ya aktif atau gerak atau kerjalah sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Misal kalian nulis buku, nulis artikel, itu kerja. Fotografi, motret. Misalnya ditanya,
kerjamu apa Mas? Saya motret Bu. Motret. Itu kerjaan apa? Loh, itu wirausaha. Saya memilih untuk mencari atau membuat jalan saya sendiri. Dan malah lebih bangga saya kalau ada mahasiswa saya yang punya usaha motret, jasa membuat video daripada mahasiswa saya yang jadi PNS. Nah itu kalau PNS itu kan ikut jalannya orang lain, ikut jalannya negara gitu ya. Nah, saya ikut jalannya negara, ikut jalannya kampus, tapi saya mencoba juga untuk berwirausaha. Ya tadi membuat konten ya tentang sejarah. Jadi jangan dihina. Misalnya keahlianmu apa? Nyeles gitu. Saya sales perumahan, saya sales motor, sales mobil. Lu itu oke gitu ya. Masuk. Ya. Saya makelar Pak. Saya makelar Bu. Makelar rumah lu. Itu uangnya lebih besar daripada gajinya. Gaji saya per bulan gitu. Nah, itu seneng ya. Ya. Bahkan game online itu kan mesti ada game online. Itu kerja kan? Kalian kerja loh ngegame itu. Siapa tahu nanti kalau sudah ahli dalam game itu, kalian bisa dapat uang dari sana. Yang penting kalian kerja. Ya. Jadi kerja kalian apa? Rebahan, tidur sambil ngegame nggak masalah. Yang penting menghasilkan. Tapi kalau kerjaannya rebahan turu tok, ya podo mati bos. Ingat, hakikat orang hidup adalah kerja. Ya, hakikat orang hidup adalah kerja. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain, males-malesan, ya podo mati. Ya, bahkan ngobrol pun juga merupakan keahlian. Nah, ngobrol ini kayak Deddy Corbuzier itu berapa berapa miliar uang yang didapatkan dari ngobrol aja. Penyiar radio, Deddy Corbuzier yang podcast itu. Sekarang banyak sekali yang membuat podcast kayak gitu-gitu kan. Itu ngobrol. Keahlian kan untuk ngobrol, untuk mewawancarai orang itu keahlian, Bos. Itu kerja juga. Itu loh. Jangan berpikiran sempit ya. Kalau kerja itu harus ikut orang, jadi PNS dan lain-lain. Jangan berpikiran sempit seperti itu. Dan jangan minder dengan apa yang kalian miliki. Pesan saya ya, tugas kalian sekarang itu mencari mutiara yang ada di dalam kerang, kemudian membukanya dan membuatnya berharga. Ya, silakan direnungkan. Ada tugas untuk kalian. Jadi selama 1 minggu ke depan ini, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu. Merenunglah. Jadi dan cari tahu apa keahlian yang kalian miliki. Kalian merenung masing-masing dari kalian. Kemudian catatlah keahlian kalian tersebut. Kira-kira pilih keahlian yang paling membuat kalian nyaman lah untuk mengerjakannya. Entah itu saya, Mas, keahlian saya adalah game online. Keahlian saya adalah gamers itu bisa dapat uang banyak juga ternyata ya, di kehidupan nyata saat ini. Jadi misalnya keahlian saya game online, keahlian saya fotografi, keahlian saya itu Mas, menjelaskan sesuatu atau mungkin ngajar, atau mungkin keahlian saya itu adalah ngobrol Mas, nyepik cewek gitu. Ya coba keahlian tersebut diwujudkan dalam sebuah konten sejarah ya podcast atau apa gitu lah. Itu keahlian gitu. Coba kalian pikir-pikir dulu. Terus yang bisa membuat kalian nyaman aja untuk mengerjakan ya. Coba jelaskan singkat saja terkait keahlian kalian itu. Kalian ketik atau kalian tulis ya. Kalian jelaskan. Nanti minggu depan jika kelasnya luring kita
dengarkan bersama-sama di dalam kelas. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dapat sedikit ilmu lah dari perkuliahan kewirausahaan, sejarah, dan semi filsafat lah, sedikit filsafat di pagi hari ini. Terima kasih.